Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferry Andrianto. Dengan NIM akhir 164 dari kelas IGB ingin mempresentasikan hasil tugas besar untuk mata pelajaran grafikom, yaitu membuat sebuah karakter bebas apapun itu, dan ini adalah karakter yang saya buat. Kurang lebih ini tuh seperti kucing yang biasa ada di stiker, seperti ini si kucingnya itu. Nah, ini kan biasanya ada di stiker WA. Nah, saya buat ini, buat ulang di sini seperti ini. Nah, masuk ke langsung ke singkatnya aja kita buat. Kita jelaskan misalkan kita buat ulang proses pembuatan kepalanya. Pertama drag and drop aja, ini bisa langsung boleh sini misalkan. Nah, taruh misalkan sini. Nah, pertama pastikan ininya pojok kanan atas ini jangan di viewpoint render tapi di yang solid agar ada ini toggle X-ray-nya nyala kayak tembus pandang gitu. Nah, langkah pertama kita buat sebuah kotak dengan cara Shift S, Shift A, terus mesh, terus kita cube. Nah, cube-nya kita bisa geser aja. Nah, misalkan kayak gini. Kan udah di tengah. Terus kita buat ubah dulu menjadi bulat. Kita masuk ke bagian modifier, kita add modifier, terus select, kita cari yang namanya subdivision surface. Kalau nggak ada, kita bisa ini sub, kita tulis sub, ntar paling atas ada subdivision surface. Kita klik, ini akan berubah jadi segi 8, kayak pentagon atau apa itu. Si level viewpointnya yang di pojok kanan ini, kita taikin kedua. Nah, kan sudah bulat. Kita ubah ukurannya, misalkan kita tambahkan S. S itu kan ukuran, misalkan nah segini ukurannya, klik lagi S, X, S, klik S, tambah X. Nah, agar ke kiri dan ke kanan. Terus X, tambah Z untuk atas dan ke bawah, kayak digedein. Nah, terus kita pasin aja, misalkan di sini segini. Terus kita pilih ke objek mode yang di pojok kanan atas ini, pojok kiri atas ini, kita ubah ke edit mode. Nah, di edit mode ini kita bisa klik CTRL R. Nah, kita cari, nah garis kuning, udah ada garis kuning kan, nggak yang ke kiri kanan. Nah, ini ambil. Nah, ntar si ininya, sebentar. Kita ubah, nah misalkan kayak gini, kita matiin si toggle X-ray-nya, CTRL R, sorry, kita pilih objeknya dulu, ini edit mode, misalkan tadi kan ini kan CTRL R. Nah, biar kelihatan, nah kayak gini, kita tarik ke bawah, misalkan segini, kita matiin. Nah, kayak gini, terus bisa kita atur-atur lagi, kita nyalain lagi X-ray-nya. Misalkan ini kan kegedean, kita bisa ubah jadi, kan, sorry, ininya ubah dulu objek mode-nya. Dari edit mode ke objek mode, kita kita kecilin dikit aja. Nah, segini, ya, gedein lagi dikit. Nah, segini, kita G untuk ubah atur posisinya. Terus kembali ke edit mode. Terus kita blok sebelah sini. X-ray-nya jangan lupa dinyalain ya. Kita blok sebelah sini. Terus G, kita tarik ke sini. Atasnya juga sama. G, tarik ke dalam. Sebelah sini juga sama. G, kita tarik ke dalam. Sini juga sama. G, kita tarik ke dalam. Fungsinya buat apa? Buat agar sininya ngepasin sama si bentuk muka dari gambarnya. Nah, kayak misalkan gini, ini memang nggak rapi sih. Tapi karena untuk ini presentasi saja, jadi kayak gini, misalkan udah jadi nih objek mode-nya. Nah, kita objek mode-nya, edit mode-nya kita pindah ke objek mode, terus kita klik kanan,
kita set smooth fungsinya biar garis rege-rege ini, yang garis-garis ininya hilang. Set. Nah, kan jadi mulus. Nah, terus misalkan kita tambahkan bola mata dua, bola mata aja dua, yang lainnya nggak perlu kan. Kita seperti tadi di awal tadi, Shift A, terus mesh, kita pilih yang UV sphere. Nah, karena udah datang, udah muncul, kita toggle X-ray-nya kita nyalain lagi. Klik. Nah, fungsinya biar kita bisa ngepasin. Oops, sorry. Nah, kita pencet G untuk pindahin, terus S untuk ngecilin, misalkan segini. Nah, misalkan segini aja, kita pasin di tengah. Terus kita bisa lihat ini, si ininya kita, nah, misalkan kayak gini. Ini kan, nah ini bulatnya kan ada di tengah kan. Kita bisa klik G plus Y. Kita majuin. Set. Nah, segini. Jadi ada di luar. Maksud saya itu ininya X-ray-nya matiin. Nah, nanti ininya ada di luar. Tadi kan ada di dalam kan. Kalau terlalu maju kita G, Y, set. Nah, terus ke min X. Nah, ininya ada. Terus kita duplikat caranya Shift D. Nah, ini kan udah duplikat posisinya. Kita klik yang namanya G, terus X agar bisa digeser langsung. Jadi si posisinya itu tetap cuma ngegesernya doang gitu. Set. Nah, kita taruh sini. Nah, kan sudah. Terus kita matiin X-ray-nya. Nah, kurang lebih kayak gini. Terus cara ngewarnainnya, nah ini kan kita ganti ke rendered. Nah, ini kan kayak balok gitu, kayak clay gitu, nggak ada warnanya. Kita warnain, misalkan klik si kepalanya. Kita masuk ke bagian pojok kanan bawah, ada yang namanya material. Materialnya klik, terus new. Nah, di sini ada base color. Base colornya kita ubah, klik. Nah, di sini ada hex. Yang hex ini kita bisa tarik-tarik kayak gini, bisa. Cuma bisa juga ini pakai eyedropper. Misalkan eyedropper kita ambil si warna ini. Nah, jadi sama kan? Terus kita pindah ke mata, misalkan. Mata juga sama, new. Terus base colornya kita langsung aja hitam kan? Nah, kayak gini. Nah, karena mata satunya belum hitam, ada cara cepatnya. Sebelum new itu ada kayak logo bulat gini, ini klik. Nah, ntar ada drop down, kita bisa pilih misalkan yang hitam. Berarti kan tadi paling bawah ini yang terbaru yang material 10 klik. Nah, langsung kayak keduplikat gitu. Misalkan di sini roughness-nya kita biar apa bling-bling gitunya kita ubah. Misalkan ininya kita ubah ke 0,1. Nah, nih perbedaannya itu kayak gini. Tuh, dia ada kayak bling-bling gitu. Oh, sorry, ini belum di smooth. Nah, kalau sudah di smooth, nah kayak gini. Ini untuk mungkin seperti itu aja penjelasannya. Yang lainnya bisa kayak kita tambahkan kayak tadi, dimulai dari cube, kita ubah jadi segitiga. Dari cube bulat untuk ini badannya. Terus ini apa namanya? Yang mulut ini juga, kalau mulut ini bisa shift A. Terus kita dari curve, kita bezier. Nah, pakai yang ini kalau buat yang mulut. Terus sisanya pewarnaannya seperti yang tadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebentar kita hapus dulu yang ininya. Kita delete. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.